terkait adanya dua laporan. Adanya laporan itu sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima karyawan semuanya ya, ini kekejaman ini. Ini teman-teman, jadi ada beberapa brand yang udah banyak nge-PHK-in karyawannya. Banyak. Gara-gara ini, gara-gara kejadian ini. Dari kasus ini banyak teman-teman saya yang udah karena nge-PHK karyawan ada ratusan. Kita nggak tahu di luaran sana yang owner-owner yang nggak berani speak up ada berapa udah kerugiannya, kita nggak tahu. Nah, saran aku, ya ini pesan terakhir aku deh. Kejahatan ini harus kita berantas. Saran permintaan aku sama semua, kalau ada yang mengalami kejadian yang kayak kami sekarang, jangan takut untuk speak up, jangan pernah takut karena ini polisi, udah salah. Ini udah salah, jadi jangan pernah takut. Ya, kalau misalnya takut untuk melapor ini, lapor ke BPOM, lapor ke BPOM di daerah terdekat. Jangan mau negosiasi sama penjahat. Jangan mau bernegosiasi, kalian takut misalnya produknya akan direview apa, nggak rezeki itu langsung aja datang aja ke BPOM, minta petunjuk dari BPOM. BPOM akan dengan senang hati, apalagi ini UMKM ini akan dilindungi, akan dibikin berkembang, bukan dimatikan. Iya. Mata pencarian orang ini kan banyak karyawannya. Oke ya. Kalau soal ini Kak, soal kerudung yang disebutkan bahwa Kak mengikuti produk orang lain. Itu kerudung itu udah ini sebenarnya kisah-kisah lalu yang dikorek-korek lagi. Itu awal-awal saya merintis ya di tahun 2019 pas masa Covid waktu itu ya, pas masa Covid. Ini saya perlu ceritakan juga ya ke kalian ya, karena ini udah rame banget. Jadi saya punya supplier yang ngebuatin hijab-hijab saya. Waktu itu saya masih belajar maklun untuk membuat brand sendiri. Kalau sekarang kan udah brand ya. Dulu masih maklun, jadi saya punya ide untuk ngebuat hijab yang ada bandu-bandunya gitu. Terus supplier saya memilih bahan yang dari Umama itu. Dia buatlah hijab tadi. Waktu itu banyak membantu masyarakat UMKM karena produk itu viral di mana-mana. Dan saya tidak menempelkan brand sama sekali di sana. Saya tidak menempelkan karena kita baru belajar juga untuk maklun. Ya, jadi cuma supplier itu yang namanya bando di sini, payet-payet di sini, payet-payet di ujungnya, Jadi mungkin yang Umamanya itu ketutup ya. Tapi itu tidak ada maksud untuk kayak menipu, merekayasa, itu nggak ada maksud sama sekali. Jadi itu penjualan banyak di tengah-tengah sehabis Covid itu laris manis. Jadi banyak, jadi permintaan sampai kewalahan itu, yang. Jadi yang kebantu tahu nggak di sini siapa? Di tengah-tengah Covid yang orang itu tukang payet. Saya ingat banget waktu itu ya, tukang payet di mana-mana menjahit itu karena yang terjual puluhan ribu pieces pas itu. Makanya saya agak ibu-ibu rumah tangga pas Covid itu, Bunda, 2019 ke 2020 ya, 2021 tuh. Sorry ya, 2020 kejadian itu. Hijab itu pas siap-siap Covid. Jadi banyak yang terbantu gara jual-jual hijab itu. Nah, karena viral sekarang si brand Umama juga mengeluarkan statement kalau dia tidak pernah bekerja sama yang SS. Nyatanya pas masa itu di tahun 2020 itu karena produk kami terlalu banyak terjual sampai puluhan ribu hijab itu. Mereka yang ngajak kami kerja sama, istrinya ya, tapi sekarang dia mengakui kalau kami tidak pernah hubungan kerja sama SS ya. Ya nggak apa-apa kalau saya nggak mempermasalahkan ya, cuman kan itu jadi giringan netizen kalau opini ya. Tapi itu nggak masalah. Tapi yang paling penting kita sudah membantu ibu-ibu. Ya, dari hijab itu banyak sekali ibu-ibu yang udah terbantu. Karena pada masa-masa itu ya masa sulit ya. Masa-masa sulit banget, tapi makanya ibu-ibu tuh
ngejahitin payetnya karena laris manis banget ya pada itu. Tapi nggak apa-apa kalau sekarang jadi bahan giringan orang, bahan tertawaan. Ya namanya juga hidup ya. Apa kejelekan kita kalau bisa dikorek-korek sampai mana lagi? Oh nggak bisa nih lewat skincare, tonjok lagi lewat baju. Nggak bisa nih lewat baju, tonjok lagi lewat travelnya nggak bagus ini keluarga. Tonjok semua ditonjok-tonjok. Kasela mungkin maaf Kasela soal laporan yang di Polda itu kan saling melapor, berarti Kasela sendiri siap menghadapi laporan dokter. Sangat siap. Kita kooperatif. Dengan laporan Doktip kita kooperatif. Aku berharap juga dengan laporan kita Doktip juga harus kooperatif. Kita sama-sama kooperatif. Berarti nggak takut sama sekali. Tidak. Saya demi Karena itu yang lain sama sekali kita sebagai memberikan spirit. Yang lain jangan mau diintimidasi oleh dokter. Iya, saya mengintimidasi. Kalau misalnya kalian tanya penyesalan saya, ada rasa penyesalan nggak untuk ngelabrak dia malam itu? Sama sekali tidak. Karena mungkin dengan adanya ini ramai jadi kebongkar. Ini apa misinya? Kejahatan ini apa misinya? Jadi terlihat kan di Bapak Kepala BPOM jadi ngeliat ini kenapa nih? Kan benar yang dia bilang, pasti kalau ini nggak stop pasti bakal ada keributan dan saling melapor. Jadi sedikit pun rasa penyesalannya tidak. Semoga dengan kejadian ini bakal kebongkar semuanya dan kita mau menumpas kejahatan. Dan diduga ini masih banyak korban-korban lainnya yang belum berani speak up hari ini. Lihatlah nanti ini setelah semua ini masalahnya rampung, pasti akan bakal ada korban-korban lainnya. Jangan takut ya. Jangan takut. Berarti nanti kalau dilaporkan pasal berlapis tidak takut Kasela? Nggak masalah. Dan menutup pintu damai? Apanya? Kasela tadi bicara soal travel, kemarin sempat heboh juga, artinya masyarakat ikut kesel karena menerangkan imunisasi. Akhirnya kan rame juga itu seperti apa? Itu Dorce, almarhum Dorce bagaimana? Sekarang saya tanya, almarhum Dorce sampai naik haji, umroh, bagaimana pendapat kalian semua? Nih, saya balikin itu. Saya nggak akan ulas, saya akan balikan bagaimana almarhum Dorce naik haji dan umroh. Jawablah Pak oleh kalian secara jujur. Udah. Adanya laporan itu sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media udah datang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Jadi kemarin waktu kita ke Polda khususnya untuk melaporkan kasusnya Doktip ini ya, karena saya memang sangat dirugikan. Yang kedua temannya juga di seputaran ini aja yang nggak bisa kita sebutkan namanya. Semuanya kita tidak sebutkan namanya. Satu Doktip, yang satu temannya. Itu aja. Kasela boleh tahu statement apa yang dari Doktip yang bikin Kasela merasa dirugikan? Yang sangat merasa dirugikan yang berkali-kali ya, karena Doktip ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar ya. Awalnya itu dia menyerangnya itu bukan hanya dari sisi skincare aja, dari personal, dari travel udah, skincare udah, terus sekarang beralih ke fashion. Dari segala sisi dia udah menyerang. Menurut aku ini sudah nggak wajar lagi ya, karena mungkin teman-teman media nggak tahu kalau dulunya saya menghubungi dia duluan untuk meminta maaf, untuk tabayun kalau saya ada banyak salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya kita komunikasi terus, pokoknya apa yang Doktip minta itu saya lakukan. Katanya jangan jual barang ini, jangan saya jual, jangan jual ini, jangan ini. Bahkan untuk meminta maaf klarifikasi ke media, saya minta pendapat dia juga. Saya minta, Dok gimana kalau saya melakukan klarifikasi permintaan maaf. Dia bilang, jangan dulu, ini lagi panas. Oke, saya nggak lakukan. Tiba-tiba disuruhnya, Sela kamu sekarang naik ya minta maaf. Jadi hidup saya ini selama ini tuh disetirin. Mungkin teman-teman media nggak tahu, disetirin. Jadi aku nurut terus nih, apa permintaan dia nurut. Jadi aku perbaiki semuanya, apa yang salah, mungkin ada ini yang salah, oh perbaiki, ini ada yang salah. Bahkan sampai di etalase saya ya, di etalase saya misalnya ini serum begini, saya tampilkan hasil uji labnya. Jadi saya udah berbenah sampai di titik
berbenah, apa yang salah semua saya perbaiki. Jadi kalau terus-terusan diserang, saya juga bingung gitu loh. Bingung, ini saya harus bagaimana lagi ya gitu. Saya udah menjilat dia juga, udah baik, udah semua udah saya lakukan gitu. Tapi lama-lama ini arahnya udah kemana-mana ini gitu. Iya, sampai ke dunia baju muslim aja saya dihajar sama dia gitu. Jadi dari segala sisi, makanya terjadinya ini. Sebelumnya saya minta maaf juga karena kemarin sempat terjadi keributan, huru-hara yang bikin masyarakat kenapa begini itu udah di titik yang kayak aduh ini apa sih. Dan saya penasaran juga karena yang dia review itu saya merasa itu bukan produk saya, yang apalagi warnanya masih bening banget. Kalau namanya hidroquinone, kalau misalnya udah bertahun, apalagi hampir 2 tahun, itu menghitam. 4 bulan aja udah hitam. 4 bulan aja udah menghitam. Tapi saya lihat pas dia review itu masih putih bersih, bening. Jadi saya penasaran, itu dapat produknya dari mana. Jadi kalau saya mendapatkan itu produk itu dari mana, ya pasti saya akan melaporkan ke BPOM karena mereka udah membawa-bawa nama SS yang sangat merugikan. Yang saya lakukan pertama itu adalah melaporkan ke BPOM, tapi mereka kan sampai detik ini mereka itu di reseller. Sebelum kejadian ini, tim kita udah cek semuanya ke marketplace Shopee, masih ada nggak ya yang jual, masih ada nggak, udah nggak ada. Makanya kita sampai di titik ini, saya itu makanya terjadi kemarin, saya itu penasaran dia itu bawa produknya dari mana. Makanya amarah saya juga terpacu itu karena kita baru selesai acara BPOM. Saya merasa Doktip ini melecehkan nasihat dari BPOM. Saya merasa itu karena kita lagi acara BPOM udah diskusi, udah berdialog sama semua yang hadir. Kalau bisa nge-review itu, kalau ada kesalahan dari brand lain laporkan ke kami. Langsung laporkan ke kami gitu. Jadi sok-sokan jadi saya pulang makan waktu itu pulang makan, terus tiba-tiba saya bilang nih, kayaknya ini sama Doktip ini udah cukup. Aku kira dengan berdialog itu dia bakal stop dong, iya kan? Stop kok. Aku sempat buat konten gini, udahlah Doktip fokus aja jualan. Aku yakin kalau Doktip jualan produk sendiri atau menjadi affiliate besar, Doktip bakal besar. Aku akan support dari belakang. Aku buat story kayak gitu dong awalnya ya kan. Tiba-tiba orang kabarin, Kak dia lagi live nih nge-review produk kakak lagi. Aku lihat live-nya dengan nyinyir ya, bahasa ketawa-ketawa, nyinyirin ini begitu, penontonnya 28.000. Ya. Saya melihat di situ ada 4 orang. Nggak mungkin saya datangin dia sendiri. Di layar kaca ya. Melihat 4 orang, nggak mungkin saya mendatangi dia sendiri. Oh, ya udah. Kita ketemu aja nih sama si Doktip. Kita tanya itu produknya dari mana. Itulah awal mula, karena saya merasa dirugikan dan saya merasa marah karena dia melecehkan juga dialog dari BPOM. Karena kita udah transparan di sana dengan banyak waktu juga. Kita di sana kirain bakal stop, bakal sadar karena Pak Taruna kepala BPOM sendiri udah berbicara kalau ini asin ya, mulut Bapak BPOM itu asin karena dibilang sama kepala BPOM-nya kalau terjadi begini-begini terus pasti akan ada yang saling lapor-melapor. Ini akan memancing keributan terus. Nah, malamnya terjadi. Itu kan baru kita kan belum tahu brand-brand. Kalau ini nggak stop, itu akan bukan saya saja nih hari ini yang banyak akan kayak korban. Gini. Bakal banyak korban-korban yang lain lagi. Kenapa kita itu nggak sama-sama saling mensupport brand lokal? Ini kayak malah kita memberi peluang untuk brand luar untuk masuk. Karena brand lokalnya itu udah hancur, tonjok-tonjokan ini karena ada indikasi seperti iri hati. Seharusnya kalau kita persaingan curang, kalau kita sama-sama bangkit, kalau kita sama-sama support brand lokal itu bahkan semua bakal kebantu. Kenapa sih harus kita jadi begini gitu? Dan yang bikin saya marahnya juga, makanya saya ngelawan, saya ini karena korbannya itu bukan saya aja,
karena ada indikasi pemerasan di sini. Makanya saya marah sekali, saya berjuang untuk mengungkapkan kebenaran ini, berantas ini semuanya. Mungkin saya bisa melawan, tapi korban-korban lain nggak bisa melawan karena mereka takut dengan serangan, hujatan, hinaan, bulian, bukan hanya ke brand, tapi ke keluarga, personal. Ini saya takut, ini pengusaha kecil yang akan maju jadi takut salah apa segala macam. Kalau misalnya salah di produknya, kita bisa lapor ke BPOM, biar BPOM yang menangani semua brand. Kamu salah, cara mempromosikan salah, kamu mempromosikannya terlalu overclaim. Bisa semuanya bicarakan dengan baik-baik, tapi bukan dengan cara menghajar seperti ini. Dibimbing oleh BPOM. Orang liar, ya. Jadi akan nanti jadi main hakim sendiri. Jadinya bakal hakim banyak. Liar ini. Jadinya bakal banyak. Ini mungkin saya sekarang yang seperti ini. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan seperti ini. Aku berharap juga sama Bapak Kepala BPOM, saya juga salah di sini. Menghimbau, ya. Semoga jangan ada lagi terjadi hal seperti ini. Ini bakal memicu banyak amarah-amarah orang lain lagi. Berarti kejadian itu hanya mereview produk Kak Sela aja, bukan produk orang lain. Iya. Di situ yang memacu amarah kita mendasar itu di produk SS. Mungkin kalau banyak produk yang dia review di like, mungkin saya juga nggak terlalu marah ya. Tapi ini mendasar banget dan mereka itu berempat waktu mereview. Dan misalnya dia mengatakan pengeroyokan apa segala macam, mereka di situ bertujuh 8 sama sopirnya, ya. Berarti itu, tapi nanti yang namanya hukum ya, kita punya hak, saya punya hak, dia punya hak. Nanti kita serahkan pada penyidik. Ya, kita serahkan penyidik aja. Kak Sela kan pernah ada di posisi aman, seperti yang tadi ucapkan, pernah disetir dari beliau. Sebelumnya pernah ada uang damai gak Kak Sela untuk menutup untuk Doktip enggak sih ya, enggak ada uang damai-damai, tapi ada kejanggalan saya nih. Kejanggalan saya adalah saya ikutin gitu kan, ini kenapa ya, tiba-tiba ternyata ada ceritanya lagi. Ada ini produk saya yang ini ya, produk saya ini akan saya klarifikasi juga di sini. Ini ada produk ini di sini, ini udah saya upgrade. Dari kejadian oper-oper klaim ini semuanya kan saya periksa nih semua, tapi ada hikmahnya juga dengan, saya mengakui ada hikmahnya juga dengan dia tampil edukasi di awal. Jadi semua brand memperbaiki diri. Saya akan kasih tahu ya. Jadi ini udah kita upgrade, tapi semuanya produknya BPOM. Cuman karena udah viral Bunda, jadinya semuanya berbenah lah. Ya ada yang salah. Jadi ketinggalan tim ini udah kita upgrade semuanya, pencerahnya semuanya kita tambah, semuanya udah kita upgrade ke yang mungkin kemarin masih kurang. Jadi kita upgrade ke sini. Jadi lalu tim saya masih ada di etalase yang ini. Tanpa sepengetahuan saya ya, ternyata tim saya masih ada buat di etalase terakhir bulan 10 tanggal 4. Ya, jadi saya bilang, kalian masih ada jual nggak? Ada di etalase aja Bunda, kata tim saya. Ternyata dia japri saya, Dek, yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim? Dia tanya, yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim? Aku yakinin diri dong. Enggak dok, udah nggak ada overclaim. Ternyata benar, udah aku cek, ini udah di-upgrade semuanya. Selama saya live pertama kali setelah berbenah, saya jualnya yang ini, bukan yang satuan. Jadi di situ tingkah laku yang bikin saya itu sebenarnya agak ini apa ya? Apa aku masuk perangkap kebodohan apa gimana ya? Aku merasa gitu. Ini orang DPR nyuruh kakak untuk mereview produk kamu, katanya. Saya kaget dong, antara shock semuanya. Orang DPR nyuruh ini, mereka desak kakak, Dek, Dok tolong jangan dulu, saya tanya dulu ke tim saya apa kesalahannya. Terus saya tanya, Dok ini, terus saya kirim dong hasil uji labnya. SGS ya, itu lab internasional. Dok ini udah di-upgrade, apanya lagi yang overclaim, apalagi yang saya salah. Kalau saya salah, saya mau lagi memperbaikinya dok. Apa tolong dulu jangan dinaikin, nanti penggiringan opininya makin mengerikan, makin hebat. Aduh dok, tolong sayangi aku dok, tolong jangan dulu. Aku kejebak dengan permainan mereka nih. Aku percaya kalau dia itu disuruh sama DPR, kejebak ya kan, DPR. Aku disuruh, tolong dek, saya harus menaikkan ini. Saya udah didesak, tolong sekali aja saya naikkan. Dia obsesi untuk mengumumkan kalau produk saya lagi ada yang overclaim.
Di situ saya ngerasa janggal. Ini apa ini gitu? Tolong dok. Nah, begitulah. Nih klien saya sampai ngemis-ngemis. Setelah saya dengar cerita, waduh, kasihan bener klien saya cari makan kok sampai dipermainkan, dihina, dibully. Padahal itu cuma main-mainan aja. Padahal produknya bagus sekali. Jadi produknya BPOM bisa dipertanggungjawabkan. Tapi saking orang namanya cari makan ya, tolonglah, ini jahat sekali kalau sampai periuk nasi orang.